Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tasmania Podcast. Di sini saya Miftahul Jannah sebagai pembawa acara yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Anyway, di sini sedang bersama saya yaitu narasumber spesial kita pada hari ini yaitu Ibu Dwi Wahyuningsih Horia, SPSI MC dari dosen Fakultas Psikologi Unisula. Nah, Ibu Dwi, selamat siang Ibu Dwi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Miftah dan teman-teman sudah bersedia menerima saya untuk menjadi narasumber. Kami sangat terhormat juga bisa mengundang Ibu Dwi di podcast kami kali ini. Di sini kami akan membahas mengenai inner child. Nah, yang saya kutip dari website Siloam Hospital, inner child itu adalah hasil pengalaman masa kecil yang membentuk kepribadian orang saat ini, baik itu positif maupun negatif. Nah, inner child ini tuh bagian dari diri kita yang mewakili pengalaman dan emosi yang ada pada waktu kita masih kecil. Jadi itu termasuk dalam trauma atau kebutuhan yang tidak terpenuhi saat kecil. Nah, itu adalah penjelasan secara umum inner child itu sendiri. Nah, kita di sini bersama dengan Ibu Dwi akan membahas mengenai inner child lebih dalam. Nah, di inner child itu sendiri dalam bahasa psikologinya bisa disebut dengan konflik intrapsikis. Nah, kita tanya langsung aja nih ke ahlinya, ke yang udah paham banget. Nah, ya, pembahasan pertama itu adalah apa sih itu inner child? Nah, kan tadi saya udah menyinggung mengenai penjelasan inner child secara umum yang biasanya dilihat kita di Google ya, Bu. Nah, apa itu dari sisi Ibu sendiri, dari sisi profesional, apa sih Bu inner child Ya. Jadi kalau inner child itu sebenarnya memang konflik yang terjadi di dalam diri individu di masa lalu. Tapi sebenarnya saya memberikan informasi tambahan, inner child itu tidak selalu buruk. Jadi inner child itu ada yang bagus juga. Nah, inner child itu apa? Bisa jadi kalau kita kan di dalam psikologi ada berbagai macam pendekatan ya. Ada pendekatan psikoanalisa, ada pendekatan behavioral, ada pendekatan kognitif, humanistik. Gitu. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara lengkap ya. Nanti jadinya kuliah panjang nanti. Jadi secara singkatnya inner child yang dimaksud mungkin yang berkaitan dengan trauma ya. Itu adalah pengalaman yang dimiliki oleh individu yang berkaitan dengan kondisi emosi yang dirasakan individu ketika masih kecil. Mungkin emosi-emosi itu lebih banyak emosi yang negatif ya, emosi yang negatif ketika dia merasa tidak mendapatkan atau tidak terpenuhi kebutuhannya, khususnya kaitannya dengan pengalaman bersama dengan orang tua. Mungkin ketika individu itu masih kecil, dia menangkap berbagai macam emosi yang menimbulkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan mungkin, atau hal-hal yang bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian individu saat ini. Nah, apalagi kalau misalnya inner child itu menimbulkan trauma yang mendalam. Nah, misalnya ada kejadian-kejadian tertentu, orang tua memberikan praktik pengasuhan tertentu sehingga ketika dia sudah besar, maka atau dia sudah dewasa ini, maka timbul kondisi-kondisi yang membuat dia merasa ada yang belum selesai, ada unfinished business mungkin. Atau kalau kita menggunakan pendekatan kognitif behavioral, ada pemikiran yang tidak logis yang ditimbulkan dari pengalaman itu. Ada kesalahan belajar di sana. Itu mungkin seperti itu. Jadi atau masih kecil dibiasakan dengan kasih sayang yang bersyarat. Misalnya nih, kalau kamu sayang sama ibu, kamu harus nurut. Kalau kamu sayang sama ibu, berarti kamu harus berprestasi. Atau kalau berprestasi spesifik lagi, harusnya grade-nya A. Dari A, B, C, D, E itu dia harus A. Kalau enggak A, berarti kamu enggak pintar.
Kalau enggak A, nanti kamu mengecewakan orang tua dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Dan ini memang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang tersebut. Jadi ketika dia mengalami permasalahan, ada sisi-sisi tertentu di dalam diri individu itu yang seperti terjebak di masa lalunya. Mungkin seperti itu singkatnya. Berarti misalkan ada orang berperilaku mungkin sedikit menyebalkan, jadi kita tidak bisa ngejudge langsung, ini anak menyebalkan, tidak bisa ya Bu. Jadi kita bisa memperkirakan, oh mungkin anak ini di masa lalu mendapatkan perlakuan seperti ini, seperti itu ya Bu. Jadi kalau di dunia psikologi itu kita tidak melakukan judgement ya, tidak melakukan menghakimi, tetapi mencoba memahami, mencoba memahami apa yang dirasakan oleh individu. Misalnya nih, ketika dalam kondisi berkonflik atau diskusi berdebat, dia dengar suara tinggi. Nah, kalau dia memiliki trauma terkait dengan suara tinggi ini, dia akan menjadi marah. Ya, dia akan menjadi marah, kemudian sensitif, bisa jadi sensitif bahwa dia merasa diremehkan oleh temannya. Akhirnya dia apa? Marah. Dia marah, kemudian atau dia merasa tidak nyaman. Nah, uniknya inner child ini akan memberikan bervariasi respon individu terhadap triggernya. Nah, di sini kan ada trigger juga, pemicunya. Pemicunya apa? Ada individu yang ketika mengalami hambatan ya, mengalami hambatan psikologis itu dia freezing. Freezing itu nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti pada orang-orang yang tidak bisa membela dirinya sendiri, ketika dilecehkan dia langsung freezing. Dia terdiam gitu, terdiam. Atau ketika presentasi di depan kelas lah, kalau mahasiswa ya, presentasi di depan kelas tiba-tiba dia freezing karena di pikiran dia nanti dikritik lah, kemudian mungkin nanti diremehkan, ditertawakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari kebutuhan yang tidak terpenuhi waktu kecil ataupun apa yang kita alami waktu kecil itu sangat berpengaruh dengan kondisi kita saat ini ya Bu. Jadi memang pengalaman itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan ya. Kalau saya lebih prefernya itu bentuknya seperti itu dibandingkan inner child. Ini inner child itu ada memang kadang kita itu individu dihadapkan pada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan di masa lalu, sehingga butuh untuk memahami kembali apa sih yang terjadi di masa lalu. Mungkin itu dulu ya. Oke, jadi itu mengenai apa itu inner child tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail menurut saya dari Ibu Dwi itu sendiri. Nah, kita kembali ke pembahasan yang kedua. Nah, yang kedua ini ada inner child dan pengaruhnya pada kesehatan mental. Bu Dwi itu gimana sih pengalaman masa kecil? Apakah pengalaman masa kecil seseorang itu bisa membentuk pola pikir dan respon emosi di masa dewasa? Nah, itu kan seperti yang dijelaskan Ibu tadi, itu sangat mempengaruhi perilaku kita di saat kita sudah dewasa. Seberpengaruh pengalaman itukah masa kecil hingga seseorang berada di fase dewasa ini? Oke, jadi menurut penelitian ya, apa yang terjadi, apa yang diinvestasikan orang tua di waktu anak berusia golden age ya, antara 5 sampai 8 tahun, itu akan memberikan pengaruh ketika anak-anak itu sudah mulai remaja. Nah, kalau misalnya golden age-nya terpenuhi kebutuhannya, kasih sayangnya, kebutuhan emosinya gitu ya, kebutuhan materi dan lain-lain, kesejahteraannya itu terpenuhi lah ya, maka kemungkinan dia bisa melewati masa remajanya itu dengan baik. Akan tetapi ketika di fase saat golden age atau ketika anak itu masih bergantung kepada orang tua, dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, dia mungkin mendapatkan maltreatment. Maltreatment itu adalah perlakuan yang salah. Kalau saya lebih menekankannya bagaimana perlakuan orang tua kepada anak itu keliru,
Misalnya apa? Memberikan disiplin yang terlalu terlalu ketat tanpa ada penjelasan, atau kalau dalam penelitian disebutkannya harsh disiplin ya. Jadi penegakan disiplin yang keras, tidak memberikan konsekuensi yang logis, atau diabaikan atau cenderung dibiarkan itu permisif ya, terserah mau ngapain gitu. Nah, ini akan memberikan dampak ketika anak itu dewasa atau seusia mahasiswa, gitu, mahasiswa. Tapi bisa juga hambatan psikologis ini terjadi ketika dia masih di usia pra remaja, mungkin SD akhir, kemudian SMP, SMA dan seterusnya. Itu bisa menimbulkan permasalahan di sana. Nah, contohnya kalau misalnya dia terbiasa mendapatkan aturan yang ketat di rumah tanpa disertai kasih sayang, ya, jadi apa-apa harus manut orang tua, kemudian ketika dia berbeda pendapat dengan orang tua bersikap reaktif, langsung memarahi anak, menganggap anak membangkang, maka ketika besar dia bisa mengembangkan perilaku internalisasi dan eksternalisasi. Perilaku internalisasi itu apa? Dia cenderung menjadi mudah distres secara psikologis, tertekan secara psikologis, kemudian merasa rendah diri, tidak percaya diri, ada mungkin sampai kalau parah gitu ya, ada self harm, kemudian ada depresi, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akademik, underachiever, atau dia tidak bisa mencapai prestasi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau perilaku eksternalisasi itu bisa muncul minimal dia bolos, suka bolos. Kemudian dia dekat dengan perilaku merokok. Kalau sudah dekat dengan perilaku merokok, maka dia akan mudah untuk minum alkohol, kemudian konsumsi substance abuse atau konsumsi zat-zat terlarang, berkelahi, tawuran, dan tentu saja ini akan memberikan permasalahan-permasalahan yang lebih berat, ada antisosial dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya dia mendapatkan disiplin yang harsh gitu ya. Tetapi kalau dibiarkan, dia menjadi tidak memahami dirinya sendiri, identitas pribadinya tidak berkembang gitu ya. Dia kebingungan. Nah, kalau yang berkaitan dengan ini tadi pembiaran ya, pembiaran, pengabaian. Nah, pengabaian dan pembiaran. Kalau pembiaran itu atau permisif ya, permisif, anak tidak akan bisa mengetahui batasan aturan. Jadi ketika berinteraksi dengan orang, dia akan seenaknya sendiri. Yang penting memenuhi egonya dia. Nah, ini kan secara mental dia tidak positif ya. Itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Khususnya yang terjadi yang banyak menimbulkan permasalahan adalah maltreatment, atau kalau secara umum bisa disebut sebagai penganiayaan, atau kalau secara hukum bisa disebut sebagai KDRT gitu ya. Itu ketika di masa kecil itu bisa menyebabkan individu itu mengalami hambatan secara psikologis, atau lebih parahnya dia akan mengalami gangguan psikologis, gangguan klinis. Wah, efeknya cukup mengerikan juga ya Bu, kalau ditelisik satu persatu itu efeknya sangat signifikan kalau saya bilang. Kalau mengerikan mungkin terlalu membahayakan gitu ya, seakan-akan orang tua itu salah banget. Signifikan, dampaknya pasti signifikan. Gitu. Dampaknya sangat mempengaruhi lah gitu. Cara dia bergaul, cara dia bersosialisasi dengan orang di sekitarnya, mungkin itu efek-efek dari yang ditimbulkan dari inner child itu tadi ya Bu. Jadi kalau bisa saya tambahkan, inner child itu tadi ya, inner child ada konflik yang muncul ketika masih kecil, ada unfinished business di sana, atau ada illogical thinking. Kemudian ya, illogical thinking ini kan terbangun karena itu tadi praktik-praktik pengasuhan yang saya sebutkan 4 macam tadi gitu kan. Jadi praktek-praktek pengasuhan yang salah itu sering terjadi mungkin di sekitar saya, mungkin banyak ya Bu, perlakuan seperti itu. Jadi
menganggap hal itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi gimana sih Bu kita untuk mengenali apa inner child itu kita terganggu atau tidak? Itu bagaimana cara mengenali dan bisa berdamai dengan inner child yang ada gitu Bu? Oke, jadi kalau misalnya kita mendapatkan orang tua kita itu melakukan kesalahan, ya pasti banyak menimbulkan unfinished business itu tadi ya, perasaan-perasaan yang tertinggal, mungkin merasa diabaikan, mungkin merasa benci, mungkin merasa kesal, tidak bisa akur dengan orang tua kayak gitu ya. Nah ini butuh proses ya, ini butuh proses dan ini melibatkan keinginan ya, keinginan individu tersebut untuk mengidentifikasi. Nah biasanya orang-orang yang mengalami trauma ini kesulitan untuk mengenali emosinya sendiri. Ini mungkin yang bisa saya beritahukan, kenali emosi sendiri. Apa yang dirasakan. Tentu saja kalau misalnya itu sangat mengganggu, diharapkan bisa menemui yang lebih ahli, menemui ahlinya. Ya, kalau misalnya itu sampai mengganggu konflik yang di dalam diri itu sangat mengganggu, itu bisa dua ahli yang bisa ditemui. Kalau misalnya itu masih bisa orang tersebut bisa memahami lingkungan sekitar gitu ya, masih sadar dengan lingkungan sekitar, kita bisa menghubungi psikolog. Tetapi kalau misalnya sudah kehilangan realita, itu bisa menghubungi psikiater. Tapi memang kadang butuh pendampingan. Jadi kalau kesehatan mental yang sudah klinis itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan obat. Jadi butuh skill-skill baru mungkin ya, skill-skill baru yang supaya dia bisa adaptif dengan lingkungannya. Nah, gitu. Jadi butuh adaptasi karena memang kita butuh untuk memahami bagaimana orang-orang yang mengalami trauma ini membutuhkan pertolongan, identifikasi. Kita butuh untuk peduli ya. Kita butuh untuk peduli, bukan dibiarkan. Kadang kita tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, ini kok anak kok suka melawan ya, ini anak kok suka sak karpe dewe ya. Ya bisa jadi karena memang dia ada PR dengan dirinya sendiri. Dia kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dia kurang memiliki keterampilan untuk bersosialisasi, sehingga mungkin itu yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Jadi intinya kita tuh harus bisa mengenali emosi kita sendiri agar kita bisa membawa ini mau dibawa ke mana gitu. Kayak kalau merasa ini sudah sangat mengganggu, mungkin bisa dibawa ke yang lebih ahli, entah itu psikolog, entah itu psikiater ya Bu ya. Oke, jadi kita akan beralih ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai mental health awareness, yaitu bagaimana individu bisa berperan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Yang paling dekat mungkin teman atau keluarga jika mencari individu yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran tentang hal tersebut. Nah, bagaimana ini Bu kita untuk bisa aware tentang mental health itu sendiri yang dirasakan personal masing-masing orang ataupun orang di sekeliling kita Bu? Yang pertama adalah peduli. Rasa peduli itu. Jadi peduli dengan apa yang terjadi pada maaf. Jadi yang pertama itu adalah peduli. Peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Peka. Ya, peduli dan peka terhadap apa yang dirasakan temannya. Nah, kalau misalnya saya biasanya menyampaikan ke mahasiswa saya sampaikan, untuk bisa memahami orang lain harus bisa memahami diri sendiri. Termasuk di sini adalah mengenali emosi. Apa emosi yang dirasakan? Supaya bisa empati. Nah, kapan kita marah kita tahu, kapan kita jengkel kita tahu, kapan kita kecewa kita tahu, atau kapan kita senang kita tahu. Jadi emosi itu tidak hanya yang datar, atau emosi itu hanya satu, marah misalnya. Itu bukan emosi. Itu emosi negatif betul, tapi emosi itu beragam.
Nah, kita perlu mengetahui itu. Nah, kalau kita sudah memahami apa yang kita rasakan, kita bisa menangkap apa yang dirasakan oleh orang lain. Oh, dalam psikologi itu artinya empati. Kita bisa berempati, kita bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada teman yang mengalami musibah, kita butuh untuk memahami perasaannya, gitu ya. Jangan mengucapkan kata sabar ya, tapi mungkin butuh kalau sesama jenis kelamin misalnya, perempuan dengan perempuan, laki-laki, mungkin bisa dipeluk atau dipukul atau tangan ini untuk menenangkan, gitu ya. Jadi peduli, kemudian empati, sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin dianggap berbeda, bukan menyimpang ya, tapi berbeda dari perilaku teman-teman lainnya, kita bisa mendekati bukan untuk dijuliti, bukan untuk digibahi. Ya, jadi yang sering dilakukan juga. Nah, itu jadi kita perlu untuk mengaplikasikan kepedulian kita dengan cara apa yang bisa saya bantu, asertif gitu ya. Apa yang bisa dibantu. Nah, menjadi teman yang nyaman itu salah satu peran kita ya, untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan mental. Kalau kita peduli juga sehat kok mentalnya. Tapi kalau kita nggak peduli atau bodoh amat gitu ya, itu kan masalahmu sendiri. Ngapain kamu bawa aku? Nah, itu sebenarnya ada unfinished business juga terhadap dirinya gitu kan. Nah, kemudian peduli bisa menjadi support buat temannya. Support system gitu. Support system. Iya, kalau mahasiswa biasanya kan aku butuh support system gitu. Support system yang terdekat mahasiswa itu sebenarnya ya karena udah besar ya teman tapi memang yang paling utama itu keluarga. Paling utama adalah keluarga. Jadi untuk meningkatkan awareness ya kita harus sadar bahwa itu berbeda. Tetapi bukan gini, kita jangan saya sarankan sih daripada menyampaikan kamu jangan baper biasanya gitu. Nah, kita harus merubah itu. Kalau kenali apa sih emosinya itu apa sih? Exactly apa yang dirasakan itu butuh untuk diketahui. Supaya bisa ditindaklanjuti. Kan kita juga butuh paham ya. Kalau kita sakit, kita kan butuh mengidentifikasi sakitnya apa? Sakit kepala. Dokter kan pasti nanya, sakit kepalanya, sakit kepala migrain, tegang, atau vertigo kan beda-beda. Bisa mengidentifikasi. Betul. Emosi juga seperti itu. Jadi yang paling penting kita bisa menyadari apa emosi yang kita rasakan pada saat itu, kemudian rasa peduli kita kepada orang lain, serta bisa mensupport teman kita yang mungkin merasakan suffering gitu ya Bu. Betul. Nah, mungkin ada nggak sih Bu praktik sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari untuk bisa mewaspadai indikasi mental health yang dapat kita tindak lanjuti di orang yang lebih profesional, Bu? Oke. Nah, sebentar ini saya kok agak lost. Yang ditanyakan adalah praktik sederhana untuk yang digunakan sehari-hari untuk bisa mewaspadai mental health itu sendiri. Ada permasalahan atau ada hambatan psikologis gitu ya. Atau kalau lebih ringannya itu adalah mengalami distress psikologis atau mengalami tekanan psikologis gitu ya. Nah, kalau mengalami tekanan psikologis itu kan biasanya kalau Miftah nih kuliah, kalau kuliah beban kuliahnya itu sampai membuat Miftah apa? Pusing gitu ya. Nah, pusing itu sendiri bisa kita kenali. Apakah pusingnya karena beban kuliah, pusingnya karena kita marah, atau pusingnya karena lapar? Nah, itu kita harus identifikasi kan. Kadang kita tidak bisa menemukan perbedaan itu, akhirnya pusing cuma bukan dikasih minum obat Panadol misalnya, nyebut mereknya. Nggak boleh. Jadi paracetamol gitu ya. Paracetamol, apapun bentuk pusingnya, padahal tidak semua pusing itu atau sakit kepala sih exactly-nya. Sakit kepala itu bisa disembuhkan dengan paracetamol. Disembuhkan dengan obat. Kita butuh kenal dulu. Kalau lapar ya makan. Ya. Kalau misalnya pusingnya itu karena stres tertekan. Nah, di dalam tubuh kita ini kan ada mekanisme yang sangat
Masya Allah gitu ya, Iya, luar biasa. dalam kondisi tertekan tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon stres. Apa tuh? Nggak tahu. Kortisol gitu ya, Oh, kortisol. hormon kortisol. Nah kalau itu berlebihan kan buruk dampaknya bagi kita. Hmm. Nah ini uniknya ketika individu itu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan waktu kecil, dia kan terbiasa dengan stres nih, terbiasa dengan stres, tubuhnya itu gampang radang. Gampang merasa sakit gitu ya, Bu? Ya, Hmm. gampang merasa sakit atau radang, sehingga imunitasnya juga bisa Rendah. gitu. Itu dari penelitian itu ada yang sampai seperti itu. Tapi itu penelitian fisiologis ya, Iya. gitu. Jadi sehingga ketika kita membicarakan tentang trauma masa lalu, kita butuh untuk kadang ada yang disadari, ada yang tidak. Nah, kita butuh menyadarkan diri. Praktik untuk mengetahui apa? Ketika kita marah, kita harus mengidentifikasi ini marahnya apa, kenapa. Penyebabnya apa gitu ya? Kita butuh mungkin bisa menggali ke dalam diri kita sendiri, berbicara dengan diri sendiri, self talk ya. Iya. Ini ada apa sih? Aku kok pusing? What's Apakah wrong with lapar? me? Gitu. Apakah aku lapar atau apa? Nah, terus kalau misalnya sudah kita lihat nih, kita mikir apa sih sebenarnya? Kita mikir apa? Kadang ada pemicunya itu karena distress psikologis, dia bisa pusing. Bahkan ada teori tentang psychogenic fever. Sampai demam. Ya, Wah. distress psikologis itu bisa menyebabkan demam. Jadi nggak ditemukan penyebabnya, ternyata ada demam di dalam tubuhnya. Tapi nggak ada cek lab. Cek lab itu Normal semua. Jadi ketika dicek secara laboratorium itu normal semua, ternyata itu demam karena psikologis gitu ya, Bu. Gitu. Wah, sampai segitunya ya, Bu. Ya, jadi kita perlu mengidentifikasi. Yang paling utama adalah mengidentifikasi. Nah, kalau di dalam psikologi itu kan yang dipelajari kognitif, afektif, dan behavioral. Kognisi, apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu mempengaruhi perilaku kita, dan itu putranya ya 3 itu. Berarti muter-muter itu terus ya, Bu. Tapi bahasanya juga luas juga ya, Bu, nanti. Gimana maksudnya? Maksudnya itu kan mengenai 3 hal itu, pasti lingkupnya juga lebih luas lagi ya, Bu. Iya. Lu sederhananya aja, kalau you are what you think kan, Iya. apa yang kamu pikirkan. Tetapi coba deh, contoh ya, kita mikir, kita ketemu sama teman, kita mikir, papasan, dia diem, si teman itu diem, agak murung. Apa yang kita tangkap dari murungnya dia? Kalau kita mikirnya, dia mesti marah sama aku, feel kita apa? Akan merasa tidak nyaman pastinya, Bu, ketika merasa kayak itu marah karena aku gitu. Itu kan merasa tidak nyaman di diri kita. Tapi kalau kita mencoba untuk bertanya, mungkin akan berbeda hasilnya. Sehingga kalau misalnya kita feel-nya dia marah sama aku, kemudian kita perilakunya apa? Membenci diri sendiri. Membenci diri sendiri, atau bisa jadi dia menjauh dari teman itu kan? Iya. Nah, itu seperti itu contohnya. Oke. Action. Oke. Nah, Tadi tentang kognitif, afektif, behavioral. kognitif, afektif, dan behavioral. Ya. Oh iya, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini? Nggak apa. Nggak ada nih, nggak ada yang nanya. Kalau nggak, aku yang nanya. Iya, dari kognitif, afektif, Behavioral. dan behavioral itu kira-kira ada nggak sih, Bu, yang efek dari inner child ini yang berperan paling tinggi gitu, kayak yang inner child ini mempengaruhi bagian mana yang paling tinggi gitu, Bu, dari kasus-kasus mungkin yang udah pernah dibahas di jurnal atau di mana gitu, Bu? Kalau yang mempengaruhi paling tinggi itu tidak ya, tetapi itu saling berinteraksi. Misalnya nih, saya ambil contoh
seorang anak individu yang terbiasa mendapatkan perlakuan ibunya diterima kalau berprestasi. Diterima kalau berprestasi, atau ibunya overkritik pada anaknya, apapun, sedetail apapun dikritik. Misalnya pakai baju nggak bener, oh, kok pakai baju kayak gini, kok nggak bisa milih sih gitu. Oh, kalau bangun agak siang, anak perempuan kok bangunnya siang-siang gitu. Terus misalnya dia melakukan sesuatu, kamu kok kerja nggak beres-beres toh. Atau mungkin bisa juga dilakukan oleh anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun numpahin gitu ya, numpahin makanan. Terus dianggap, gimana sih kok makan aja nggak bisa, makan aja berantakan, kan kritik ya, overkritik. Maka ini akan membentuk pemikiran anak. Kalau anak-anak itu kan masih pure ya, tidak mengetahui kenapa, salahku di mana, kok aku dibentak. Nah, kalau itu berpola terus-menerus ya, berlangsung terus-menerus, itu bisa mengembangkan yang namanya dia akan ragu, dia akan takut ketika melakukan sesuatu. Nah, ragu, takut melakukan sesuatu ini kaitannya dengan apa? Kritik itu tadi. Kritik yang dialami yang sebelumnya. Nah, ini kan dialami waktu kecil nih. Nah, ketika sudah gede di usia kalian misalnya, di usia kuliah ya, mahasiswa, betul. Dia mahasiswa mau presentasi jadi ragu, takut, meragukan dirinya sendiri. Gitu. Kenapa? Ragu, takutnya kenapa? Karena nanti dikritik. Kalau dikritik gak enak. Nanti aku dianggap gak bisa, aku dianggap gak mampu. Nah, ini kan pemikirannya dia. Pemikiran putar-putar. Pemikirannya apa tadi? Dia nggak apa tuh namanya? Dia tidak merasa worth it. Dia tidak merasa berharga. Kemudian dia merasa tidak bagus kalau presentasi. Kira-kira pikirannya itu mempengaruhi emosinya seperti apa? Ini ragu, takut, gitu ya. Meragukan diri, gitu ya, self-doubting, gitu ya, meragukan diri, self-esteemnya kurang baik. Alhasil perilakunya seperti apa? Menjauh dari orang-orang lain mungkin, Bu. Kalau itu saatnya presentasi gimana? Iya, saat presentasi seperti itu pastinya dia menjadi tidak optimal ketika melakukan presentasi. Betul, tidak optimal. Padahal dia sudah mempersiapkan dengan baik. Ternyata ketika presentasi dia langsung nggak bisa, atau dia down gitu ya. Dia langsung down. Perasaan down ini bisa ditimbulkan karena apa yang dipikirkan itu tadi. Pikirannya ini dibiasakan, jadi logical berpikir. Jadi dia serba takut, serba ragu untuk melakukan sesuatu. Nanti kalau aku gini gimana, nanti kalau ini gimana. Kenapa? Karena dari kecil terbiasa dikritik. Jadi pikirannya sudah terlatih untuk terpola kalau dia itu akan selalu dikritik oleh orang lain. Gitu. Jadi harus bisa kita juga harus bisa memperlakukan orang agar tidak semena-mena gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Misal melakukan sesuatu dikritik langsung down gitu, langsung kenapa sih anak ini kayak gitu. Kita enggak boleh kayak gitu ya. Enggak, jadi kita butuh untuk bertanya, kita fokus ya. Oh ya, tadi saya mau menambahkan kalau misalnya ada konflik intrapsikis itu ya. Iya. Dan biasanya kalau cewek-cewek overthinking gitu ya. Iya. Overthinking caranya yang paling mudah adalah tes realita. Tes realita. Bagaimana itu tesnya? Tes realita itu adalah mempertanyakan apakah yang kurasakan ini ada buktinya atau ini perasaanku saja. Misalnya nih, tadi dia merasa nanti teman-temannya ngeritik, itu kejadian ada atau tidak ada, atau sebenarnya dia hanya berpikir. Kemungkinan Anda hanya berpikir. Ya, kalau berpikir berarti apa? Hentikan. Kalau misalnya ini memang ada ada buktinya, teman-temannya pas dia presentasi teman-temannya nyurai gitu ya. Terus kayak gitu. Itu kan bisa menimbulkan trauma juga gitu kan. Nah, itu berarti kan ada buktinya. Nah, ini perlu diselesaikan juga. Tapi kalau nggak ada buktinya, berarti dia butuh untuk mengelola pikirannya. Berarti pengelolaan pikiran itu harus, karena kita tuh digerakkan oleh otak gitu, kita juga harus bisa mengontrol otak kita, cara berpikir, mengendalikan pikiran kita. Seperti itu.
Kita udah sampai di bagian kesimpulan nih teman-teman. Kita tadi udah bahas banyak hal mengenai konflik antara individu yang terjadi antara di individu dari masa lalu, itu disebutnya kita inner child. Nah, inner child itu tidak selalu buruk juga, ada yang bagus juga. Nah, kasih sayang bersyarat itu salah satu contohnya. Itu nilai harus bagus, baru disayang, itu adalah kasih sayang bersyarat. Nah, itu akan mempengaruhi inner child kita juga. Nah, inner child itu dapat memberikan respon dari berbagai individu itu berbeda-beda. Kemudian contohnya itu bisa mahasiswa di depan kelas presentasi mengalami freezing karena takut dikritik gitu. Nah, jika masa golden age itu terpenuhi, maka kemungkinan bisa melewati masa remaja dengan baik. Tetapi kalau ketika golden age itu kita mendapatkan banyak pressure mungkin dari orang tua ataupun orang di sekitar kita, mungkin kita tidak bisa melewati masa remaja atau masa dewasa kita dengan baik gitu. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami trauma belum bisa mengenali emosinya sendiri. Jadi kita harus berlatih mengenali emosi kita sendiri, guys, gitu. Nah, untuk kesehatan mental, kalau kita sudah merasa tidak nyaman atau sangat mengganggu ke aktivitas kita sehari-hari, bisa langsung dikonsultasikan dengan ahlinya ya, guys ya. Bisa ke psikolog dulu, kemudian jika psikolog masih belum merasa nyaman, bisa dilanjutkan di psikiater. Itu guys. Baik Bu, perbincangan kita mungkin bisa sampai di sini dulu. Terima kasih atas bimbingan dan wawasannya yang begitu berharga untuk satu episode ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama, ini hanya sebagian kecil aja ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kewarasan dalam arti kewarasan dalam arti kita mampu untuk beradaptasi ya. Beradaptasi dengan situasi apapun, karena setiap yang punya nafas kan pasti akan diuji ya. Betul Bu. Jadi nggak akan lepas dari ujian. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Dwi atas banyak sarannya yang sudah diberikan pada episode kali ini. Baik, tadi pembahasan kita mengenai inner child dan dampaknya pada kesehatan mental. Nah, terima kasih banyak sekali kepada Ibu Dwi My pleasure. yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk datang ke Tasmania yang baru memulai episode mengenai mental health ini baru kedua ini Bu. Jadi terima kasih banyak untuk sudah bisa meluangkan waktu untuk kami Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, dan tentu saja terima kasih juga kepada kalian para penonton, para pendengar setiap podcast Tasmania yang sudah mengikuti episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika itu diperlukan. Nah, sampai jumpa ya guys ya di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap peduli kepada orang lain, dan ingat, kesehatan mental itu penting. Jadi, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Tasmania Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.